Oke ya teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan ke teman-teman semua proses saya bikin akun YouTube dari awal sampai akhir dan sampai saya itu dapat penghasilan dari YouTube. Di sini kalian itu bisa contoh atau bisa tiru langkah saya itu. Memang sih dari secara perkembangan YouTube yang saya punya itu kurang bagus. Karena ya saya hanya memvideokan beberapa proses pekerjaan yang ada di proyek. Mungkin beda halnya kalau channel saya itu mungkin membahas hal-hal yang lain yang seperti konten-konten viral dan lain sebagainya lah. Tapi saya hanya ingin berbagi, kita bisa manfaatkan potensi di sekitar kita, kemudian bisa dibuat video lalu kita bikin channel dan bisa diupload di channel. Intinya kita belajar bagaimana caranya memanfaatkan potensi di sekitar kita supaya kita bisa dapat penghasilan tambahan. Intinya seperti itu ya teman-teman. Awal mula saya bikin channel itu kurang lebih di tahun 2019-an, 2018 akhir lah. Berarti kalau sampai sekarang itu sudah sekitar 4 tahun dan itu bukan waktu yang lama ya teman-teman. Bukan waktu yang cepat ya teman-teman. Waktu yang lama. Di situ saya upload video nggak ada yang nonton, tapi karena memang saya itu suka bikin video, edit video, karena paling tidak dengan seperti itu saya itu lebih fresh dari hal-hal yang di proyek kan terkadang bikin stres, pekerjaan dikejar, target-target tidak terpenuhi itu dimarahin dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan stres. Makanya saya bikin video, ngedit video itu bisa membangkitkan kembali semangat yang tadinya down gara-gara pekerjaan itu stres, terus saya bikin video jadi lebih semangat lagi untuk bekerja. Nah saya bikin video, upload, terus edit-edit, tak upload terus, nggak ada yang nonton. Tapi lama-lama ya ada beberapa video yang banyak penontonnya, misalnya kayak pengelasan, kayak pasang plesteran, kemudian pasang dinding partisi menggunakan gypsum, itu pada akhirnya banyak yang nonton. Nah inti atau poin dari video ini ya teman-teman, kita itu tetap harus semangat apapun yang terjadi, karena pada dasarnya kegiatan atau aktivitas kita jika dilakukan dengan sepenuh hati bukan tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu di kemudian hari. Dan benar ya teman-teman, channel saya bisa sekarang ya walaupun baru 10.000 subscriber, tapi paling tidak video-video saya itu sekarang mulai ada yang nonton dan tentunya ya mungkin ada manfaatnya karena banyak yang nonton juga ya. Kalau nggak ada manfaatnya mungkin ya nggak ada yang nonton, entah itu manfaat secara ilmu atau menghibur atau ya saya nggak tahu, tapi yang jelas banyak yang menonton. Itu yang pertama alasan saya kenapa bikin channel, karena saya itu merasa fresh kalau bikin video, ngedit video. Terus beberapa tahun, berapa bulan lah saya itu jarang upload karena kebetulan kesibukannya memang padat banget, jadi nggak sempet bikin video, upload video. Dan tak sempatkan lagi nih, baru beberapa bulan yang lalu lah saya lebih continue, lebih aktif upload video. Dan pokoknya banyak trik atau cara kalian bisa cari di channel-channel YouTube yang lain yang membahas tentang bagaimana cara bikin channel yang YouTube, bikin edit video. Tapi saya tidak akan membahas itu ya teman-teman. Saya itu pengen ngasih tahu ke kalian semua. Nah, misalnya kita pengen punya penghasilan tambahan terutama dari YouTube, kita itu nggak harus mikir tema apa kira-kira yang banyak penontonnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita itu dalam posisi masih bekerja ya, kita bisa cari potensi di sekitar kita, bisa kita videokan, lalu bisa kita edit, kemudian diupload ke channel YouTube, itu juga sudah menjadi peluang untuk dapat penghasilan tambahan dari YouTube. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan alat-alat yang dipakai itu menurut saya itu nggak terlalu mutlak harus pakai alat-alat yang bagus, yang profesional, tidak. Karena saya baca di YouTube, di pedoman YouTube pun, YouTube itu mengatakan silahkan bikin video dengan peralatan seadanya dulu. Untuk masalah kualitas nanti kalian bisa tingkatkan, baik itu secara kualitas video, audio, cara editing, terus durasinya itu bisa ditingkatkan. Yang terpenting kalian mulai dulu. Nah kira-kira seperti itu pesan dari YouTube ya. Dan itu memang tak lakukan ya. Saya tuh pakai kamera HP. Terus setelah dapat penghasilan dari YouTube, beberapa bulan dapat gajian tak kumpulin, bisa beli mic seperti ini. Terus gajian lagi saya
nyicil beli tripod. Ini saja video yang tak buat ini masih pakai kamera HP ya teman-teman. Jadi ya tak manfaatkan apa yang saya punya sebagai sarana untuk bikin video, dan selagi video kita itu ada manfaatnya, ya itu pasti ada yang nonton, entah sedikit atau banyak. Itu tergantung dari niche atau tema video kita ya teman-teman. Jadi pada intinya itu tidak melulu dengan hasil itu yang berupa uang, karena di video yang saya buat itu saya juga bisa fresh. Itu keuntungan, salah satu keuntungan yang saya dapat dari bikin channel YouTube. Kemudian kita bisa paling tidak itu dapat ilmu tambahan, karena misalnya saya pekerjaan itu ngerjain itu backcasting atau apa namanya ME, saya bisa belajar karena pas saya proses video misalnya pasang dinding atau pas plesteran, itu saya bisa tanya-tanya ke tenaga, ke teman-teman yang sedang pasang, Mas ini gimana caranya, ini gimana prosesnya, paling tidak saya dapat ilmu tambahan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Pokoknya itu kita nggak mutlak harus pakai peralatan yang bagus, kita cukup pakai apa yang kita punya. Misalnya kameranya nggak bagus, jelek, juga nggak jelek-jelek amat, misalnya kita bisa gunakan, kita manfaatin. Terus tema-tema itu nggak harus yang aneh-aneh. Kita misalnya kerja di bengkel, kita bisa videokan proses atau kegiatan di bengkel, misalnya pengelasan, atau misalnya kalau di bengkel mobil ya tentang ganti ban, servis apa itu juga bisa dijadikan konten ya teman-teman. Dan itu juga banyak yang nonton. Kalau kalian lihat di beberapa channel tentang otomotif juga pada dasarnya mereka memvideokan proses atau kegiatan yang ada di bengkel. Jadi nggak serta-merta terus bikin konten terus tiba-tiba bangun bengkel terus atau mendatangkan mobil yang rusak dibenerin sendiri, itu enggak juga. Terus kayak misalnya tukang kayu bikin ukiran, bikin meja, bikin apa, itu bisa divideokan. Dan banyak sekali channel-channel yang seperti itu yang penontonnya banyak, channelnya subscribernya juga banyak, dan tentunya sukses. Jadi karena bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Terus kalau kita saya sambil rokokan teman-teman. Kalau kita mikirnya hanya uang dan uang, mungkin kalian tidak akan menyadari ya kalau subscribernya cuma 1000 itu, terus penontonnya itu nggak banyak, cuma puluhan atau ribuan, nggak ratusan, nggak jutaan jutaan penonton, itu penghasilannya akan kecil. Apalagi nanti misalnya RPM CPM kita rendah, karena tema-tema yang kita bikin itu memang dengan nilai CPM RPM itu yang rendah, itu juga hasilnya nggak banyak teman-teman. Paling kayak di channel ini saya itu satu bulan itu cuma dapat penghasilan sekitar 250 sampai 300 ribu per bulan. Itu dengan jumlah penonton rata-rata di setiap video saya paling ditonton dalam satu bulan atau 28 hari terakhir itu paling 1000-1500 penonton per video, kira-kira seperti itu. Jadi nek kalian misalnya ngejar berpikiran dapat uang dari YouTube dengan jumlah yang banyak, ya itu bisa saja. Ya tergantung apa namanya tema, terus ya intinya tema di video yang kita bikin. Jadi kira-kira seperti itu. Terkadang kan ada tema-tema yang memang secara CPM RPM itu tinggi, misalnya video-video atau tema yang membahas tentang keuangan, tentang ya yang berkaitan dengan finansial lah, itu memang tinggi. Terus para channel YouTuber yang tentunya membahas tentang dunia YouTube seperti apa, itu juga RPM CPM-nya tinggi. Tapi kan kita tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau kita bekerja nggak punya waktu luang untuk membuat channel-channel seperti itu, ya salah satu tipsnya kita bisa bikin video dari kegiatan di sekitar kita. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu ya beberapa yang saya bisa sampaikan tentang saya bikin channel dari awal, dan kira-kira potensi apa yang bisa dimanfaatkan itu tak bagikan untuk teman-teman, supaya kalian yang lagi pengen bikin channel seperti saya itu termotivasi dan jangan berpikiran tentang uang teman-teman. Kira-kira seperti itu ya.